قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل في درسنا في كتاب مسائل الجاهلية للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. يقول رحمه الله تعالى: المسائل الثالثة والرابعة والخامسة. الثالثة والستون، 63, 64, 65, 66, 67. Beliau hafidhahullah ta'ala, beliau gabung beberapa perkara di satu perjelasan. Yaqul rahimahullah: ramyuhum ahlal haqqi bima hum bura'a'u minh, yaitu perkara jahiliyah bahwa mereka menuduh ahlal haqq dengan tuduhan yang tidak benar. Bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq dengan tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di sini, bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq dengan sifat yang tercela. Dan juga mereka menuduh ahlul haq bahwa ahlul haq adalah membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana kata beliau rahimahullah di ayat yang sebelumnya. Dan juga kaum jahiliyah menuduh ahlul haq bahwa mereka itu ahlul haq menjelek-jelek agama penguasa dan juga tuhan-tuhan penguasa. Dan juga yang terakhir, bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq bahwa ahlul haq merubah agama. Jadi ada beberapa tuduhan yang beliau rahimahullah ta'ala gabungkan di satu majlis, di satu bahasa. Pertama, bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq yang pertama adalah dengan sifat-sifat yang jelek, dengan sifat-sifat yang tercela, sebagaimana yang kita sebutkan di majlis sebelum majlis ini, bahwa kaum jahiliyah mengatakan ahlul haq adalah misalnya sabiah, atau misalnya mengatakan ahlul haq adalah apa? Sahir, orang sihir, dan semisalnya. Intinya sifat yang paling pertama atau perkara yang paling pertama bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq dengan sifat yang tidak benar, yang tidak baik. Sebagaimana di zaman kita, mereka mengatakan bahwa ahlul haq adalah mujassimah, ahlul bid'ah wa ahlul ta'til, yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah membentukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat yang tercela, yang tidak benar, tuduhan yang tidak benar. Atau misalnya ahlul bid'ah mengatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah khawarij, adalah suka menakfirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tuduhan yang tidak benar. Jadi perkara yang pertama
Yang pertama yang disebut di sini bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlus sunnah atau menuduh ahlul haq dengan sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlul haq dengan mengatakan bahwa ahlul haq membuat kerusakan di muka bumi. Ini masalah yang sebelumnya yang telah kita jelaskan. Jadi kaum jahiliyah termasuk yang disebut di masalah yang sebelum ini, Fir'aun menuduh Musa alaihissalam bahwa Musa alaihissalam merusak di muka bumi. Atadara Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Bahwa kaumnya Musa, kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Ini perkara yang sebelumnya yang kita telah jelaskan. Jadi ini tuduhan yang kedua. Sebagaimana ahlul bidah mengatakan ahlus sunnah wal jamaah merusak di muka bumi, membuat peraturan yang baru, membuat agama yang baru, memiliki akidah yang dengannya akan rusak akidahnya kaum muslimin. Ini tuduhan ahlul dalal terhadap ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, qala bintiqasi dinil malik, yaitu yang ketiga bahwa kaum jahiliyah menuduh ahlus sunnah, menuduh ahlul haq dengan apa? Mengatakan bahwa ahlul haq adalah menjelek-jelekan agama penguasa. Mengatakan bahwa ahlul haq merusak agama raja, penguasa. Ini juga termasuk tuduhan kaum jahiliyah. Sebagaimana tadi yang disebut, di zamannya Fir'aun dan juga sebelumnya Fir'aun sehingga di zaman sekarang, wallahu musta'an, orang-orang ahlul dalal yang dekat dengan penguasa, mereka berkata kepadanya bahwa apa? Bahwa ini ahlus sunnah merusak agama kamu, membuat agama yang baru, merusak agama kamu, wahai raja misalnya. Ini yang ketiga, merusak, kata mereka bahwa ahlus sunnah, ahlul haq merusak agama raja. Yang keempat, yang ini ketiga, merusak agama raja dan juga alihatih, dan Tuhan-Tuhannya. Ya, dan Tuhannya. Sebagaimana ini masalah sebenarnya telah lalu di masalah yang sebelumnya. Yang keempat, qala wa tabdilid din. Tuduhan yang keempat, mereka mengatakan bahwa ahlul haq mereka merubah agama atau membuat agama yang baru. Membuat agama yang baru. Sebagaimana juga kita telah jelaskan masalah ini juga di penjelasan di masalah yang sebelumnya. Bahwa ahlul dalal mengatakan ahlus sunnah wal jamaah membuat madhab yang kelima. Madhab yang baru yang tidak ada sebelumnya. Menuduh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa mereka ini memiliki agama atau akidah atau pendapat di dalam akidah yang tidak ada salafnya. Yang tidak ada salafnya. Padahal ini tuduhan yang tidak benar. Yang sering saya sebutkan bahwa bihamdillah seluruh akidah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, akidah yang benar, kembali kepada kitab dan sunnah, dan ada salaf, memiliki salaf bihamdillahi wa fadlih. Termasuk contoh yang sering ahlul dalal seperti kaum tasawuf
menuduhnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dengan mengatakan Ibnu Taimiyah melarang kaum muslimin pergi ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan ini perkara yang baru, mazhab yang baru yang tidak ada salafnya Syekhul Islam Taimiyah. Padahal rahimahullah Syekhul Islam rahimahullah taala, beliau bukan melarang ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang apa? Istilahnya syaddur rihal. Safar tujuannya untuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang safar tujuannya umrah atau haji, tidak ada masalah pergi ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang beberapa asar termasuk dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda dan yang lain, bahwa mereka ketika pulang ke Makkah mereka juga ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan safar. Ya, bukan apa tujuan safarnya untuk hal tersebut. Kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashud rihal illa li thalatha masajid. Ya, yang maknanya apa? Tidak boleh safar kecuali untuk tiga masjid, Al-Haram, Masjid Nabi alaihi salam, wal Aqsa. Ini menjadi dasarnya dalil Syekhul Islam rahimahullah taala, wa ghafarallahu lahu wa li jami'i ahli sunnah wa jami'il muslimin. Ini hafizakumullah, ada beberapa tuduhan terhadap ahli sunnah wal jamaah, dan biasanya memang setiap orang yang memiliki akidah yang tidak benar, yang akidahnya batil, dia menuduh ahlul haq dengan tuduhan yang tidak benar. Dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan dia menuduh ahlul haq dengan apa yang dia lakukan sendiri. Seperti misalnya Fir'aun. Fir'aun dia ahli sihir. Dan Fir'aun teman-temannya atau banyak yang dia kumpulkan dari sihir, tetapi dia juga menuduh Musa alaihissalam dengan apa? Tuduhan yang sama. Dia berkata bahwa Musa sahir, padahal dia yang sahir dan dia bersama kaum sahara. Sama juga hafizakumullah, kufar Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, membuat syair. Quran adalah apa? Syair. Padahal mereka ahli syair. Ahli syair. Dan juga seperti juga kaum Madian, ashabu Madian, yang menuduh Syuaib alaihi salatu wassalam, mengatakan bahwa Syuaib ingin merusak di muka bumi. Syahidnya hafizakumullah, dengan istilah para ulama, ramatni bidaiha wansallati, yang maknanya adalah orang dia sendiri yang berbuat masalah dan dia menuduh yang lain. Dia sendiri yang berbuat masalah dan dia menuduh yang lain dengan masalah yang dia lakukan. Kaum Khawarij menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlus Sunnah yang membunuh kaum muslimin, padahal mereka yang membunuh kaum muslimin. Ahlul Ta'til yang menafikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menafikan sifatnya Allah mereka yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semisalnya, barakallahu fikum. Jelas? Ahlul syirik, kaum tasawuf, mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan walinya Allah, tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sendiri yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat syirik. Wal iyadu billah. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ini hafizakumullah perkara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, wa ghafarallahu lahu wa taballahu alaihi. Sama juga di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
ada beberapa orang sufi yang mana mereka ini menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Ibn Taimiyah ingin menjatuhkan amir, menjatuhkan apa? Penguasa yang di daerahnya. Ya. Mereka ini ada kaum sufi meminta, menyuruh ada orang menulis surat. Surat itu seakan-akan Syekhul Islam sendiri yang menulisnya. Isinya surat itu seakan-akan Syekhul Islam meminta dari Qabjad Al-Mansuri, nama raja atau penguasa namanya Qabjad Al-Mansuri di daerah lain. Seakan-akan Syekhul Islam menulis surat kepada raja tersebut untuk apa? Datang menjatuhkan raja yang di daerah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga raja atau amir yang di daerah Syekhul Islam sangat marah. Dan ketika beliau memanggil Syekhul Islam Taimiyah dan bertanya kepadanya, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata kepadanya, sesungguhnya semua kerajaan kamu dan kerajaan orang-orang yang di dunia ini dibanding saya, di mata saya tidak seberapa. Saya tidak pikirkan hal itu. Dan dia rahimahullah, seorang raja itu, dia melihat bahwa Syekhul Islam jujur. Sehingga dia mencari siapa yang menulis itu. Ternyata dia dapat ada dua orang yang menyuruh orang lain menulisnya. Ada namanya Al-Ya'furi dan Al-Gabbani. Tidak salah. Mereka ini kaum sufi. Meminta dari orang lain menulis. Dia ahli apa? Pintar menulis tulisan Arab yang cantik. Ya, disuruh nulis surat. Seakan-akan tulisan siapa? Syekhul Islam Taimiyah. Jadi raja ini ketika ketahui bahwa yang menulisnya adalah yang menyuruhnya fulan dan fulan, dua orang tadi, raja membunuhnya dua orang itu dan menangkap orang yang menulis itu dan memotong tangan kanannya. Syahidnya hafizakumullah bahwa tuduhan ahlul dalal untuk apa? Merusak nama baiknya ahlus sunnah wal jamaah, dan juga supaya raja tidak suka dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kadang mereka mengatakan, mereka ini ahlul dalal mengatakan bahwa ahlus sunnah jamaah ingin menjatuhkan kamu, ingin merubah ya peraturan-peraturan yang di negara ini, tuduhan-tuduhan supaya raja tidak suka dengan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah bihamdillah aman untuk kaum muslimin. Darahnya ahlus sunnah menjaga apa? Kehormatan kaum muslimin. Ahlus sunnah menjaga darah kaum muslimin. Ahlus sunnah bihamdillah menjaga apa? Harta-harta kaum muslimin. Ahlus sunnah aman untuk masyarakat. Ahlus sunnah wal jamaah aman untuk masyarakat. Ahlus sunnah tidak pernah membuat masalah di tengah kaum muslimin, tidak menyuruh orang lain membuat masalah, apalagi bunuhan seperti khawarij atau yang lain. Ahlus sunnah wal jamaah mereka hanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dengan hikmah, dengan hikmah. Justrulah ahlus sunnah wal jamaah yang membuat negara tenang, karena mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak suka masuk ke politik, ya, sehingga membuat masalah di antara si fulan raja ini atau misalnya presiden dengan partai yang lain. Ahlus sunnah wal jamaah tidak suka masuk apa ke hal tersebut, tidak mengurus hal tersebut. Ahlus sunnah wal jamaah hanya mengurus dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa? Ahzab hizbiyah yang lain. Hizbiyah yang lain, Ikhwan Muslimin, Hizbul Wahdah yang lain, Hizbut Tahrir, mereka suka apa? Suka masuk ke apa namanya politik, ya, politik, supaya mereka menguatkan apa? Menguatkan yang lain untuk menjatuhkan presiden atau raja. Ini amalan apa? Ahlul hizbiyah wa tahazzubat. Ahlus sunnah bihamdillah tidak berbuat hal seperti itu.
Jadi ini hafizakumullah perkara-perkara yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Yaqulu الشارح الفوزان حفظه الله beliau يقول رحمه الله تعالى من مناهج أهل الجاهلية كذلك أنهم لا يكتفون بالشكوى إلى أصحاب القوة والانتقام. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa termasuk manhaj metodenya ahli jahiliyah, perbuatan ahli jahiliyah, perkara kaum jahiliyah, mereka tidak cukup mengeluh kepada penguasa. Masalah yang sebelumnya yang beliau sebutkan, kita sebutkan masa sebelumnya apa? Bahwa mereka kaum jahiliyah jika dikalahkan dengan hujjah maka mereka apa? Mereka mengeluh kepada penguasa. Ya, mengeluh kepada penguasa. Kata beliau rahimahullah termasuk perkara kaum jahiliyah mereka tidak mencukupi dengan mengeluh kepada penguasa untuk mengalahkan ahlus sunnah. Bahkan yasifuna ahlal imani bil mufsidin fil ard. Bahkan kaum jahiliyah mereka mensifati ahlul iman, ahlul haq dengan mengatakan bahwa mereka yaitu ahlus sunnah merusak di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Kama qalu li Fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Ayat yang sebelumnya, yang masalah sebelumnya. Apakah engkau wahai Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Jelas? Padahal mereka ahlul dalal. Padahal mereka ahlul syirik. Padahal mereka yang merusak di muka bumi. Fir'aun dan kaumnya merusak agama Bani Israel. Jelas? Fir'aun dan kaumnya merusak apa? Merusak keturunan Bani Israel. Sehingga mereka membunuh siapa? Membunuh laki-lakinya kaum Bani Israel. Mereka yang merusak di muka bumi menjadikan Bani Israel sebagai budak. Tetapi mereka menuduh siapa? Musa dan kaumnya bahwa mereka yang ingin merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Jelas ini? Begitu juga yang kemarin kita sebutkan, bahwa begitu juga kaum jahiliyah atau ahlul dalal di zaman sekarang, mereka yang buat masalah, mereka yang merusak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang merubah agama tauhid, mereka yang mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah dengan tuduhan yang sesamanya. Mengatakan ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah merusak agama tauhid. Ahlus sunnah merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tuduhan kaum Fir'aun kepada Musa dan Bani Israel. قال الشارح سموا الإصلاح إفسادا والحق هو العكس. Kata beliau rahimahullah, mereka menamakan kebaikan bahwa itu adalah kerusakan. Padahal yang benar adalah kebaliknya. Yang benar adalah kebaliknya sebagaimana tadi dijelaskan. Annal imana wat tauhid islahun fil ard wa annal kufra wal ma'asi wal fusuqa wal dhulma wat tughyan ifsadun fil ard. فالذي عليه موسى وقومه إصلاح والذي عليه فرعون وقومه إفساد. Kata beliau rahimahullah bahwa iman dan tauhid itu malah memperbaiki di muka bumi, dan kufur dan dosa dan fisik, zulum itu semua malah merusak di muka bumi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka apa yang di atasnya Musa alaihissalam dan kaumnya itu malah apa? Itu yang benar, itu yang hak. Dan apa yang di atasnya Fir'aun dan kaumnya itu malah apa? Itu yang tidak benar dan batil. Akan tetapi mereka apa? Mereka menuduhnya Musa alaihissalam dan kaumnya dengan kebaliknya, mengatakan bahwa Musa dan kaumnya merusak di muka bumi. يقول وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين دائما يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة ويسمون المؤمنين الموحدين الذين
yad'una ila tauhidillah wa ibadatihi yusammunahum bil mufsidina fil ardh. Kata beliau rahimahullah, itu memang kebiasaan kufar dan kaum musyrikin dan ahli nifaq. Apa mereka buat ini? Kebiasaan mereka apa? Daiman, selalu, kata beliau, selalu menamakan orang yang berbuat baik, ya, menamakan da'i Allah subhanahu wa ta'ala atas basirah, menamakan orang-orang mukminin muwahhidin yang berdakwah kepada tauhidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, menamakan mereka adalah bahwa mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Jelas? Ini ucapan beliau rahimahullah, daiman wa abadan, selalu kafir, musyrik, munafik, ahlul dalal, ahlul bid'ah, malah mengatakan ahlus sunnah yang membuat kerusakan. Ahlus sunnah yang merubah agama kaum mukminin. Itu terjadi dari zamannya dulu sehingga zaman sekarang, bahwa ahlul dalal menuduh ahlus sunnah wal jamaah dengan tuduhan yang seperti itu. Karena itulah harus ahlus sunnah wal jamaah bersabar. Sebelumnya harus ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa apa yang mereka atasnya itu benar. Karena jika tidak yakin, jika da'i Allah subhanahu wa ta'ala tidak yakin bahwa dia jalan di atas agama yang benar, jika dapat tuduhan, dia bisa apa? Dia bisa meninggalkan manhajnya. Jika ada yang mengatakan kau ini yang musyrik, kamu yang tidak suka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu yang buat kerusakan di muka bumi, bisa jadi orang yang tidak sampai keyakin, ilmunya tidak yakin, bisa jadi orang tersebut dia akan meninggalkan manhaj yang benar, dakwah yang benar. Ini satu. Yang kedua, harus da'i Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sabar. Yang pertama, ilmu, sehingga yakin bahwa apa yang dia jalani adalah dakwah yang benar dengan ilmu. Yang kedua apa? Dengan kesabaran. Harus dia sabar atas seluruh tuduhan dari ahli dhalal, ahli kufur, ahli bid'ah, ahli nifaq. Sebagaimana di zaman sekarang, ahli kufur mengatakan kaum muslimin adalah apa? Teroris, ya kan? Jika orang menggunakan jubah, menggunakan jenggot, mengatakan ini orang teroris. Jelas, ya kan? Nah, ini tuduhan. Jika muslim dia tidak kokoh di dalam agama Islam, dia mencari cara apa? Apa istilahnya? Jalan selamat. Bisa jadi dia tidak pakai pakaian muslimin yang benar, dia cukur apa? Jenggotnya supaya tidak dituduh. Jelas ini masalah menjadi apa? Bahaya bagi dia. Dan jika dia tidak sabar, lama-lama juga dia akan meninggalkan agama Islam. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Lama-lama dia tidak akan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dituduh, engkau ini orang sesat, orang tidak benar, agamamu tidak benar, manhajmu tidak benar, lama-lama bisa jadi dia meninggalkan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tersibuk dengan dunia. Apa sebabnya? Karena tidak sabar. Padahal kekokohan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama apa? Sifatul yaqin. Yang kedua as-sabar. Di ayat surah Sajdah, ja'alnahum a'immatan yad'una bi'amrina lamma yahduna lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Kama qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bis-sabri wal yaqin tunalu al-imama fid din. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Qala Syekhul Islam bil imamah, al-imamah qala bis-sabri wal yaqin. Dengan kesabaran dan yakin, tunal al-imamah fid din, akan dapat apa? Menjadi imam di dalam agama, menjadi imam, menjadi alim besar dan banyak orang yang mengikuti kamu. Dengan apa? Dengan dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat As-Sajdah, dan juga ini ucapan Syekhul Islam rahimahullah taala. Jadi hafizakumullah,
harus kita dengan tenang hati mengetahui bahwa setiap orang yang berdakwah kepada tauhidnya Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, pasti akan dimusuhi. Jelas, bisa jadi bahkan bisa diberangi, bisa diusir. Sangat jelas. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala bagi setiap rasul ada musuh, baik musuh dari jin atau dari manusia. Setiap rasul ada musuhnya. Begitu juga setiap da'i Allah yang mengikuti rasul pasti ada musuhnya. Dan juga ketika Rasulullah SAW turun badannya wahyu, ketika beliau di Ghar Hira dan beliau kembali ke istrinya Khadijah, dan Khadijah membawa dia ke Waraqah ibni Naufal. Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal dia dari Arab, tetapi dia mengikuti agama Kristen. Dia mengikuti Nasara. Maka dia sudah baca kitab-kitab Nasara. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, dan Rasulullah ceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang terjadi, bahwa turun pada saya ada wahyu, ada malak, dan ceritakan apa yang terjadi. Maka Waraqah bin Naufal rahimahullahu taala dia berkata kepada Nabi sallam, engkau tidak akan lama kaummu akan mengeluarkan kamu dari Makkah. Sehingga Rasulullah bingung, masa kaum saya akan mengusir saya dari Makkah? Kata Waraqah bin Naufal, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa ukhrij atau kama qala. Tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawakan ini, pasti dia akan diusir, akan dikeluarkan dari daerahnya. Ini dari Waraqah bin Naufal yang mana dia sudah dapat ilmu ahli Alkitab. Dan itu yang terjadi. Kaumnya Quraisy mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Jadi ini hafizakumullah, kufar Quraisy menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang sangat banyak. Kufar Quraisy memusuhi Rasulullah SAW. Kufar Quraisy mengusir Rasulullah SAW dan mereka memerangi Rasulullah SAW. Begitu juga hafizakumullah ad-da'i ila Allah yang berdakwah kepada tauhidnya Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, lahu nasibun, pasti dapat bagian seperti Rasulullah, banyak atau sedikit. Bisa diberhentikan dari dakwah, bisa diusir dari masjid, bisa diusir dari daerah, bisa juga dituduh, bisa jadi wallahu musta'an, mungkin di daerah yang lain bisa sehingga dibunuh. Jelas, begitulah sebagaimana kata Waraqah bin Naufal, dan begitulah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana dari zamannya Nuh alaihi salatu wassalam sehingga seluruh Rasul setelah Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka yang menuduh kaum Nuh menuduh Nuh alaihi salam, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaum Ibrahim. Begitu seluruh kaumnya kufar menuduh Rasulnya, bahkan sebagian manusia wallahu musta'an membunuh siapa? Membunuh Rasulnya mereka. Rasulnya mereka kama waqa'a li Yahya alaihi salam wa ghairihim min al-anbiya wa du'atu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hafizakumullah membuat kita kokoh di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita pertama kali belajar agama Allah dengan benar, dengan dalil, dengan hujjah, supaya kita kokoh. Belajar manhaj yang benar, dakwah ila sunnah dengan benar, supaya kita kokoh dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus kita bersabar. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ceritakan kepada sahabatnya bahwa di zaman sebelum kalian, ini pernah kita jelaskan di kitab Riyadhus Shalihin,
bahwa seorang di sebelum zaman kalian dibawa dan dibelah kepalanya sehingga terbagi dua, dan hal tersebut tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Dan juga ahlul hudud, al-hudud yang di surat Al-Buruj, yang mana raja di zaman itu menyuruh mengumpulkan seluruh kaum mukminin di zaman itu, menyuruh mereka berkufur dengan Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dilemparkan di dalam di dalam neraka yang dia di dalam ukhdud, dalam lubang besar yang dia bikin, dan melemparkan orang-orang muslim di situ. Mereka tidak pernah meninggalkan agamanya mereka, yang kita telah jelaskan di kitab As-Sabr, di kitab Riyadhus Shalihin, sehingga anak kecil dengan ibunya tetap dia tidak meninggalkan agamanya. Siap dia disiksa di dunia, tetapi dia kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga cerita Ahlul Kahf, yang mana beberapa anak muda meninggalkan daerahnya mereka, dan mereka menjauh dari kaum kufar. Apa sebabnya? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita itu kita harus pahami dengan baik supaya kita kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita para sahabat Rasulullah seperti Ammar dan ibunya dan ayahnya, dan juga Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan Habib radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan yang lain dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini sudah sampai ke tingkat di tingkat disiksa, bahkan dibunuh, tetap mereka kokoh di dalam agama Allah. Kalau yang dijelaskan di sini baru saja tuduhan dari kaum balal, kaum jahiliyah kepada ahlul haq. Jangan sampai wahai sunni engkau tidak sabar, baru saja dituduh, baru saja dimusuhi, baru saja dicela, engkau meninggalkan al-haq, sebabnya karena engkau tidak sabar. Ingatlah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan yang tadi kita sebutkan, bagaimana orang-orang mukminin sebelum mereka bersabar sehingga mereka walaupun disiksa bahkan dibunuh, tetap mereka kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sama yang kita kemarin sebutkan juga, barakallahu fikum, kisahnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika disiksa oleh Al-Ma'mun, dan setelah Al-Ma'mun, dan juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu wa lil muslimin. Yaqul rahimahullah, wa hadha syai'un mustamir fi an-nasi ila yaumil qiyamah. Kata beliau, ini sesuatu yang akan terjadi, yang akan selalu terjadi sehingga hari kiamat. Ahlul kufri wad dhulmi wat tughyan yusammuna al-muslihina bil mufsidin. Ini yang tadi kita jelaskan, bahwa orang-orang kafir, orang zalim yang multibatas, mereka akan menamakan kaum muslihin bahwa mereka membuat kerusakan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wallahu al-musta'an. Beliau juga di sini sebutkan rahimahullah, qala wa kam laqabu ahlal haqqi wad du'ati ila Allah bi syana'at. لقب شيخ الإسلام تيمية بألقاب شنيعة، ولقب الشيخ الإمام محمد الوهاب بألقاب شنيعة، وأنه خارجي، وأنه يريد أن يغير عقيدة الناس ويكفر الناس إلى آخر ما يقولون. Kata beliau rahimahullah, begitu juga orang-orang sesat menuduh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, dan juga menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan tuduhan yang tidak benar. Mereka juga mencela Syekhul Islam dan Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, termasuk yang beliau sebutkan rahimahullah bahwa mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah khariji, orang khawarij. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Wahhab mereka yang melawan, membantah
Khawarij, dan wa annahu yuridu an yughayyir 'aqidatan nas. Termasuk tuduhan bahwa Syekhul Islam Abdul Wahab ingin merubah aqidat an-nas. Merubah apa? Akidahnya manusia, akidahnya kaum muslimin, dan yukaffirul muslimin, bahwa dia menakfirkan kaum muslimin, dan ini seluruh tuduhan yang tidak benar. Ini juga tuduhan terhadap Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, dan beliau rahimallahu taala memiliki jawab yang sangat indah yang insyaallah saya sebutkan ketika mereka mengatakan bahwa Syekhul Islam rahimallahu taala menuduh Syekhul Islam bahwa dia ingin merubah akidahnya kaum muslimin. Padahal akidah kebanyakan kaum muslimin di zamannya akidah al-Asy'ariyah. Beliau Syekhul Islam rahimahullah taala ingin kembalikan kaum muslimin kepada akidah as-salaf as-salih, kepada akidah as-sahabah radhiyallahu taala anhum mardahum, dan kepada akidah al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Agama tabi'in, musuh-musuhnya beliau rahimahullah taala menuduh Syekhul Islam bahwa dia ingin merubah akidah kaum muslimin. Maka beliau rahimahullah taala beliau menjawab rahimahullah taala, kata beliau, sebelum kita jaga akidahnya kaum muslimin, kita harus murnikan dulu. Kita harus apa? Murnikan dulu. Dengan makna jangan kita jaga sesuatu yang tidak murni, yang ada kesalahan. Kita murnikan dulu. Marilah kita murnikan dulu akidah kaum muslimin dengan hujjah, dengan dalil, dengan apa? Dengan kita berusaha mengembalikan akidah kaum muslimin kepada as-salafus salih. Jika sudah murni, baru kita jaga. Paham? Baru kita jaga. Jadi begitulah di zaman kita sekarang. Ya, kita apa? Tujuannya kita ingin memurnikan akidah kaum muslimin. Kita memurnikannya dengan kitab, dengan sunnah, dengan pahaman sahabat radhiyallahu taala anhum mardahum. Seluruh akidah yang tidak sesuai, yang tidak ada dalilnya dari Alkitab, dari As-Sunnah, dan tidak ada apa? Tidak ada contoh atau pahaman dari salafus salih, tidak sesuai dengan akidah salafus salih, maka kita apa? Kita membersihkan akidah itu, kita apa? Membantah akidah tersebut supaya akidah kaum muslimin menjadi akidah yang murni. Baru setelah itu kita siap menjaga akidah yang murni. Ini makna jawabannya Syekhul Islam rahimahullah taala wa ghafarallahu lah. Dan juga beliau rahimahullah taala di sini mengatakan, wa amma ramyuhum iyyahum bintiqas dinil malik kama qala ta'ala wa daraka wa alihatak al-ayah, kama qala ta'ala wa inni akhafu an yubaddila dinakum. Adapun kata beliau rahimahullah wa ta'ala tuduhan kaum jahiliyah bahwa ahlus sunnah wal jamaah menjelek-jelekan agama raja, menjelek agama raja, sebagaimana kata beliau qaulillah subhanahu wa ta'ala wa yadaraka wa alihatak, bahwa Musa alaihissalam meninggalkan kamu dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, Wa kama qala subhanahu wa ta'ala inni akhafu an yubaddila dinakum. Ini juga dari Fir'aun la'anahullah. Perhatikan apa yang dia bilang. Fir'aun berkata, inni akhaf, saya sangat takut bahwa Musa alaihissalam akan merubah agama kalian. Siapa yang takut ini? Fir'aun. Padahal dia yang apa? Yang merusak agamanya kaum mukminin di zamannya dia. Dia menyuruh seluruh manusia di zamannya beribadah kepada dia. Beribadah kepada Fir'aun sendiri. Jelas? Sudah begitu, dia berkata, saya khawatir Musa ini merubah agama kalian, merusak agama kalian. Begitu hafizakumullah. Ini istilah namanya irhab. Ya, yang maknanya apa? Kadang kita dengar dari orang yang sesat, dia berkata,
kalian ini ingin merubah agama masyarakat, membuat orang-orang yang mendengar hal tersebut sangat takut. Apa benarkah ini orang-orang ingin merusak agama kita dan membuat masyarakat memusuhi Ahlussunnah dengan sebab bahwa ada seorang raja atau seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia, bahwa dia berkata ini kaum muslim, ini Ahlussunnah ingin apa? Ingin merubah agama kalian, membuat masyarakat tidak suka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi dia adalah apa? Tokoh balal. Dia malah apa? Orang-orang yang sesat, dan dia mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Ya. Kadang kita lihat, wallahul musta'an, sesuatu atau satu orang yang ahlul bid'ah, dia imamnya bid'ah, dia melihat banyak orang yang ikut bersama dia, banyak orang yang tunduk sama dia, dan ketika lihat Ahlussunnah wal Jamaah melarang manusia bertunduk kepada manusia, maka orang ini, si imam balal ini, dia khawatir manusia meninggalkan dia, maka dia berkata apa? Itu orang sunnah itu sesat dan ingin merubah akidah kalian. Jangan kalian mendengar dari mereka. Paham ini ya? Kita sering lihat hal tersebut. As-Sufiyah misalnya, mereka senang banyak orang yang ikuti mereka. Dan mereka ingin manusia mengikuti mereka tanpa mencari hujjah, tanpa mencari dalil. Jelas? Termasuk yang kita sering sebutkan habaib ya. Sukanya apa? Suka dicium tangannya. Suka diberikan uang, diberikan kedudukan, diberikan semua. Jika muncul Ahlussunnah Jamaah membawa dakwah tauhid, maka orang ini khawatir manusia meninggalkan dia. Ya, maka dia langsung menyerang apa? Ahlussunnah Jamaah itu Wahabi, itu membawa akidah yang bahaya, jangan kalian dengar dari mereka. Karena khawatir orang ini yang sekitar dia meninggalkan dia. Asallallahu al-afwa wal-afiyah, sebagaimana kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, dan juga Fir'aun sendiri yang berkata kepada apa? Kepada kaumnya. Fir'aun sendiri yang berkata kepada kaumnya, saya khawatir Musa merubah agama kalian. Inni akhafu an yubaddila dinakum, ayat surat Ghafir ayat 26. Baik, mungkin sampai sini. Yang lain insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Ila huna wa subhanakallah bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik.